Dunia musik Indonesia sedang bergairah, terbukti dengan bermunculannya penyanyi dan grup band pendatang baru. Kegairahan itu seperti menarik minat Jonathan Fritzy untuk ikut mencicipi rezeki dari industri musik Indonesia. Tak tanggung-tanggung Jonathan memproduseri album penyanyi pendatang baru Ferry Ixel. Jonathan tak bekerja sendiri. Album bertajuk Sang Hawa itu digarap bersama Dedengkot Contoh Manajemen Benny Simanjuntak. Jadi yang penting kan dana gitu loh. Jadi aku cuman pemain belakang doang. Dia tuh enak buat diajak ngobrol, enak buat diajak curhat, dan akhirnya semakin lama jadi semakin dekat. Akhirnya dia kayak kakak aku sendiri, dia udah nganggap aku kayak adiknya. Meski mengaku hanya sebatas kakak adik dan teman curhat, Andrew tak segan-segan untuk melemparkan pujiannya kepada Nana. Aktingnya bagus banget, emang dahsyat. Kadang-kadang aku suka nonton dia, suka belajar juga. Oh, aktingnya gini ya. Ya udah, aku belajar dari dia gitu. Jangan kompak ya. Ya orangnya asik, nyantai aja, bisa jalan kemana-mana. Orangnya masih nyantai aja, nggak pernah. Ya nggak bakal bisa bikin bosan lah gitu. Jangan sama dia senyum terus gitu. Kata orang, pujian adalah embrio dari rasa suka dan rasa suka adalah bibit dari rasa cinta. Benarkah seperti itu? Hanya Andrew dan Nana yang tahu. Di luar itu, Andrew sebelumnya pernah dikabarkan pacaran dengan Dhini Aminarti. Saat gosip itu mencuat, Andrew juga menepisnya dengan kata-kata yang sama, yaitu hanya menganggap Dhini sebagai adik saja. Waktu memang membuktikan Andrew dan Dhini ternyata memang tidak pernah berpacaran. Apakah Andrew memang lebih getol memburu adik ketimbang memburu pacar? Nah kan, dulu udah digosipin jadian. Tuh kan, dulu kan sama Dini kan aku bilang adik kakak, nggak ada yang percaya kan. Buktinya itu nggak jadian, ayo. Pokoknya mau dikata telepon-teleponan, mau dikata jalan, itu semuanya masih dalam batas yang wajar gitu. Sejauh ini aku cuma lihat dia sebagai adik. Dan buat selama-lamanya kayak ada doang gitu. Dalamin terus. Sementara itu adik Andrew White yang lain yaitu Dhini Aminarti hingga kini belum juga terlihat punya gandengan baru. Setelah putus dari Indra Bruggman, Dhini memang sempat dikabarkan dekat dengan Andrew yang ternyata hanya sebatas kedekatan kakak adik seperti yang disebutkan tadi. Bagaimana kabarnya sekarang? Ternyata masih seperti yang dulu, sendiri saja. Itu yang terlihat oleh mata kamera, entah kalau di belakang. Bisa jadi Dhini sudah punya pengganti Indra Bruggman. Enggak, pokoknya sekarang sih lebih baik aku konsentrasi dulu sama kuliah aku dan kerjaan aku. Yang pasti aku harus mencari pacar yang benar-benar bisa ngerti profesi aku gitu aja. Lantas sampai kapankah Dhini akan menghentikan pencariannya? Tentu kalau sudah menemukan pangeran impiannya. Resikonya Dhini harus bolak-balik mengalami putus cinta yang tentu sangat tidak mengenakan di hati. Hanya saja Dhini Aminarti harus hati-hati kalau keseringan gonta-ganti pacar, dia bisa dapat julukan player. Sebuah julukan yang tak beda jauh dengan playboy. Mantan aku baru 2 kok gitu. Jadi belum banyak ya. Yang pasti siapapun dia nanti aja kalau emang udah pasti. Soalnya aku nggak mau kalau misalnya ternyata nggak jadi, aku udah umbar-umbar, aku juga yang malu, aku juga yang sedih. Jadi aku nggak mau nanti malah orang memberi suatu image, ini player nih gonta-ganti cowok, aku nggak mau seperti itu. Pemirsa, tahukah Anda bahwa di balik kisah cinta Sahrul Gunawan dan Zaskia Audiameka, rupanya ada campur tangan seorang ulama kondang. Ya, dialah A.A. Gym. Dan sepertinya kalau dijodohkan oleh seorang ulama, pasti doanya manjur ya pemirsa. Dan masih berbicara mengenai doa, Jonathan Fritzy kini kerap berdoa supaya modal yang dikeluarkan dari kantongnya sendiri bisa kembali berlipat-lipat. Ijong kini tengah mencoba profesi baru sebagai seorang produser dan tengah memproduseri seorang artis pendatang baru pemirsa. Namun seberapa jauhkah keyakinan Ijong bahwa penyanyi pendatang baru ini bisa membawa keberuntungan baginya? Kita akan segera mendengarkan jawabannya, namun saya penasaran pemirsa, saya mau dengar dulu pengakuan dari A.A. Gym. Ini dia. Seperti diberitakan sebelumnya, Sahrul Gunawan baru saja menggelar pengajian sebagai bekal sebelum Sahrul berangkat umroh. Keberangkatannya ke Tanah Suci memang tidak persis bersamaan dengan Zaskia. Namun Sahrul tak menampik bahwa dia memang mencari kemantapan hati sebelum pada keputusannya untuk menikahi Zaskia. Sahrul berharap kemantapan hatinya akan tumbuh di Tanah Suci nanti.
Nah, muncul cerita menarik di balik kisah cinta Syahrul dan Zaskia ini. Kabarnya A.A. Gym berperan di dalamnya. A.A. Gym lah yang mengenalkan Syahrul kepada Zaskia. Jadi memang dengan Syahrul dekat, Zaskia dekat, dengan teman-teman dekat. Jadi memang saya ingin punya sebanyak mungkin kawan. Bahwa setiap orang kita hargai privasinya. Setiap orang berhak menentukan yang terbaik. Dan kita hargai keputusan setiap orang. Tak penting siapa yang mengenalkan Syahrul kepada Zaskia. Justru yang terpenting adalah sanggupkah Syahrul dan Zaskia menjadi suri tauladan bagi pasangan-pasangan lain yang hendak naik ke pelaminan. Cukup banyak bukan rumah tangga selebritis yang berguguran di tengah jalan. Semoga Syahrul dan Zaskia sedang meretas jalan menuju rumah tangga yang patut ditiru dan pantas dibanggakan. Ya, mudah-mudahan siapapun yang berumah tangga, apalagi yang menjadi public figure, sangat bersungguh-sungguh menata rumah tangganya sehingga menjadi suri tauladan ya bagi yang lain. Dunia musik Indonesia sedang bergairah, terbukti dengan bermunculannya penyanyi dan grup band pendatang baru. Kegairahan itu seperti menarik minat Jonathan Fritzy untuk ikut mencicipi rezeki dari industri musik Indonesia. Tak tanggung-tanggung Jonathan memproduseri album penyanyi pendatang baru Ferry Iqsal. Jonathan tak bekerja sendiri. Album bertajuk Sang Hawa itu digarap bersama Dedengkot Contoh Manajemen Benny Simanjuntak. Jadi yang penting kan dana gitu loh. Jadi aku cuman pemain belakang doang. Jadi aku yang cuma mendanai doang, cuman yang memproduksiin doang gitu. Jadi yang pelaksananya itu ya Om Ben. Sebagai produser pemula, apakah Jonathan yakin Ferry Iqsal sanggup bersaing di tengah dominasi penyanyi yang sudah mapan sekarang ini? Om Ben punya feeling kalau misalnya si Ferry bisa nyanyi dan Om Ben buat, ya aku juga pasti sama. Dia punya bakat, dia orangnya banyak belajar gitu. Dia banyak tanya gitu. Orang berani menanamkan uangnya tentu berharap uangnya beranak pinak. Bagaimanapun Jonathan adalah orang baru di industri musik tanah air. Sudah begitu sebagai produser baru, Ijong bertekad mengorbitkan penyanyi baru pula. Kalau ingin balik modal atau syukur-syukur meraih untung gede, Jonathan tentu tak bisa mengandalkan keberuntungan belaka. Sampai sekarang sih kesulitannya nggak ada ya, paling lebih was-was aja kali ya, lebih hatinya itu lebih yang bimbang mungkin bisa nggak ya, cuman ya aku orangnya optimis aja lah. Ya kalau di sini yang paling banyak berperanan penting tuh Om Ben. Karena di sini Om Ben bisa melihat ternyata gue sendiri juga bisa punya potensi di nyanyi. Ini dia kasih kesempatan. Dan kalau Ijong sendiri dia selaku cuma kayak pemain belakang ya, mungkin sebagai dana ya. Dia nggak terlalu ikut campur dalam produksi, tapi kalau Om Ben segala macam dari lagu, dari musik segala macam dia ikut. Nggak, masalahnya gini, kalau misalnya aku sama dia putusnya itu nggak kayak orang-orang yang berantem terus udah gitu nggak kenal gitu terus udah gitu dulu gue gitu nggak, jadi nggak ngerasa kehilangan juga gitu karena kita masih baik-baik dan kita masih berteman gitu, hubungannya baik, sama aku sama keluarganya Nanda juga baik gitu kan, jadi nggak mau sebenarnya menjaga hal-hal yang tidak diinginkan aja gitu. 5 tahun Wulan dan Nanda menjalin cinta. Wajar jika lantas beredar kabar kalau Nanda akan segera menjadi papa baru buat Shalom, anak sematawayang Wulan. Tentunya sangat disayangkan jika rencana baik seperti itu kandas di tengah jalan. Rencana Allah lagi yang berencanakan, kita menjalani. Tapi kalau di media ada terus apa-apa itu kan lu aja yang berkreasi sendiri. Ntar tiba-tiba dibilang gue hamil, ntar tiba-tiba dibilang gue udah akad nikah, ntar dibilang gue udah di luar sana gue udah nikah, ntar siraman lah apa. Gue aja yang ini bingung. Terkadang ketika sedang bersedih, wanita memerlukan sebuah pelepasan seperti pergi ke mall dan berbelanja. Apakah Wulan juga demikian? Makanya ia memilih pergi shopping supaya tidak terus-terusan terbayang wajah Ananda. Jadi misalnya apa lagi ada masalah, ada apa gitu ini terus belanja, bangkrut dong belanjamu. Enggak lah, banyak hal-hal lain. Kalau aku belanja hanya untuk pas pada saat emang benar-benar perlu. Kalau emang hobi ya kayaknya semua perempuan hobi ya. Wulan yang artis tentu tidak mau ketahuan kalau ia sering berbelanja dengan cara kredit. Kabarnya artis lain juga suka gengsi jika ketahuan berbelanja dengan mencicil.
Enggak, kata siapa, apa selebriti nggak mau kredit. Oh itu gengsi dan bohong doang, semuanya kredit. Gue yakin tuh semua mobil belum ada yang lunas. Kalau menurut gue menguntungkan gitu, walaupun kita lagi punya uang yang cukup, tapi kan kredit itu akhirnya kita bisa mengatur, bisa mengatur dan bisa mempergunakannya untuk hal-hal yang lain juga, nggak brek abis di situ aja karena keinginan semata kita gitu. Misalnya entah itu mobil apa, entah itu tas apa, entah itu perhiasan apa, yang maksudnya yang barang-barang yang sebenarnya secondary gitu, bukan yang keperluan yang sebenarnya penting gitu. Itu kalau menurut gue lebih penting kredit.